Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Muhammad Hidayat SPDI, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 9 Kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan isi tugas individu kedua di agenda 2 saya, yakni nilai dasar anti korupsi dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, yang mana kegiatan Latsar ini diselenggarakan oleh atas kerjasama BPSDM Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, berikut ini saya akan memaparkan mengenai nilai dasar anti korupsi. Anti korupsi atau yang kita kenal dengan korupsi, salah satu permasalahan yang sudah berakar di Indonesia, susah untuk menuntaskannya. Tapi bukan berarti tidak bisa dituntaskan. Permasalahan korupsi ini akan bisa dituntaskan dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja nyata. Insya Allah korupsi bisa kita minimalisir di lingkungan tempat kita bekerja. Baik sahabat-sahabat sekalian, di mind map nilai dasar anti korupsi dari tugas 2 di agenda 2 saya ini, saya ingin memaparkan daripada bagian anti korupsi itu. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak negatif dari tindak korupsi itu, 9 nilai dasar anti korupsi, dan 3 ciri-ciri korupsi, berikutnya jenis-jenis korupsi. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya tata ekonomi, yaitu seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan penanaman modal. Yang kedua, tata sosial, yaitu seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Berikutnya, tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Selanjutnya kita ke 9 dasar anti korupsi. Ada 9 dasar anti korupsi, yaitu yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan 9 adil. 9 dasar ini apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mencerminkan perilaku yang anti korupsi. Perilaku seorang ASN yang anti korupsi tidak mudah sih, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama niat dan tekad yang kuat, pasti kita akan bisa memiliki dari 9 dasar anti korupsi untuk menghindarkan diri kita dari tindakan-tindakan korupsi, khususnya di tempat kita bekerja. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke ciri-ciri korupsi, kita menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya. Hingga terkadang kita menyatakan Indonesia adalah surga dunia karena akan kayanya alamnya, pulau-pulau, dan sebagainya. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa sampai sekarang masih banyak rakyat miskin di Indonesia? Yuk mari sejenak kita berpikir, kemudian beraksi bersama-sama mencegah korupsi terjadi. Karena korupsi terjadi bukan hanya karena ada niat dan perilaku, tetapi juga karena adanya kesempatan dan sistem yang lemah. Sahabat-sahabat sekalian, yang berikutnya adalah ciri-ciri korupsi. Apa sih ciri-ciri korupsi itu? Bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri dari korupsi itu? Nah,
Berikut kita akan paparkan ciri-ciri korupsi itu. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Dan kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma-norma hukum. Dan yang keenam adalah mengkhianati kepercayaan. Nah, inilah ciri-ciri korupsi yang sangat-sangat jelas nampak di dekat-dekat kita. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ciri-cirinya, kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tindak korupsi, khususnya di unit-unit kerja kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita beralih ke jenis-jenis korupsi. Kita selama ini mengetahui korupsi merupakan tindak pidana. Kalau kita mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia, korupsi itu artinya busuk, buruk, suap, dan yang lainnya, hal-hal yang berbau kepada keburukan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Dan yang kedua, suap menyuap. Itu juga adalah bagian dari jenis-jenis korupsi. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Sahabat-sahabat sekalian, inilah paparan singkat dari saya mengenai tugas mind map nilai dasar anti korupsi yang merupakan tugas kedua dari agenda 2. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini dapat menjadi sebuah khazanah menambah wawasan bagi kita bersama, khususnya dengan kita memiliki 9 nilai dasar anti korupsi, kita akan menjadi ASN yang memang handal, ASN yang profesional, ASN yang berkarakter dan berperilaku yang baik. Untuk itu, mudah-mudahan kita semua kelak menjadi ASN yang profesional. Terima kasih. Selanjutnya kita akan saksikan bersama video tentang implementasi nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Implementasi dari nilai dasar anti korupsi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut. Tidak menerima sogokan atau apapun merupakan penerapan dari nilai dasar anti korupsi, yaitu kejujuran. Hadir tepat waktu ke tempat kerja juga merupakan penerapan dari nilai dasar anti korupsi, yaitu kedisiplinan. Membersihkan lingkungan sekolah merupakan wujud penerapan nilai dasar anti korupsi, yakni kepedulian, khususnya kepeduli terhadap lingkungan. Dengan mengerjakan tugas secara sendiri dan mandiri merupakan penerapan dari nilai anti korupsi, yakni kemandirian.